Smart FM. Smart Career. Setiap yang lahir ke dunia pasti akan mendapatkan tekanan. Dari mulai kecil ada tekanan dari orang tua. Belum lagi pergaulan, belum lagi ketika beranjak menuju ke remaja, belum lagi ke dewasa, belum lagi dia masuk ke dalam dunia baru pernikahan misalnya. Yang namanya tekanan pasti ada. Banyak orang yang mengatakan, aduh itu stres. Stres itu apa sih? Kita bahas yuk di podcast Smart Career bersama dengan Kak Mutia Ariski. Hai Kak. Hai Bang Daryl. Stres nggak hari ini? Stres dong. Stres kok bangga pakai dong? Iya, karena ada orang yang nggak stres berarti hidupnya monoton, dia nggak punya tujuan, dia nggak punya pencapaian lebih. Ini lagi stres gitu. karena bayangin nih mau tampil gitu loh, ya kan? Jadi alami sebenarnya stres itu. Baik berarti? Baik. Apa sih sebetulnya stres itu per definisi? Oke, stres itu definisinya adalah ketika seseorang mengalami kecemasan atau lemah mental, ya bisa jadi karena kelemahan mental, bisa jadi karena dia sesuatu yang dia inginkan tidak sesuai ekspektasinya, atau karena memang tekanan dari lingkungannya. Itu namanya stres. Oke. Berarti sebetulnya segala hal yang menekan di luar kapabilitas dari pribadi seseorang itu identik dengan stres. Iya. Tergantung, kalau orang yang santai aja nggak mikirin ya dia nggak stres berarti. Baik nggak sih stres buat kemajuan karir? Jadi stres itu sebetulnya adalah fakta alami. Semua manusia itu seperti tadi Bang Dari bilang ya, itu bisa mengalami stres. Anak kecil aja bisa stres. Mungkin dia dibully ya kan. Mungkin dia PR-nya banyak, belum lagi ibunya nanti galak marah-marah gitu. Lanjut ke kuliah, stres beda lagi ya kan. Mungkin dia berantem sama pacarnya atau dosennya yang hilang-hilang tadi temuin. Kehidupan kerja beda lagi stresnya. Tapi stres itu fakta alami gitu, fakta yang tidak bisa dihindari, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya bagus nggak? Bagus. Jadi stres itu sebetulnya adalah salah satu pembelajaran buat kita. Latihan mental. Coba deh kalau orang-orang dulu yang udah ngalamin, misalnya dipecat dari kantornya, terus dipecat lagi, gue udah biasa, gue udah pernah gitu kan. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran mental juga, untuk pertumbuhan kita juga, untuk pembelajaran kita juga. Jadi stres itu sebetulnya is okay, masih bisa dibilang baik, masih bilang bagus. Oke, kalau bisa dibilang stres itu baik, berarti kan ada how to-nya atau cara mengelolanya. Nah, bagaimana term and condition yang perlu dilakukan bagi orang-orang stres yang positif ya? Yes, oke. Jadi bagaimana caranya kita kenali dulu nih, ini sebenarnya kan tingkatan stres tuh ada macam-macam ya. Stres sepanjang kita masih bisa mengontrolnya, masih bisa mengendalikannya, is okay, kita nggak butuh bantuan terapis atau butuh orang luar. Tapi ketika stres itu menjadi berkepanjangan sampai ada orang yang mungkin gigit-gigit kuku, terus ngelihat orang bercanda, orang ketawa, dia apa sih? Ada lucu-lucunya. Jadi salah satu ciri orang stres itu tidak bisa melihat segala sesuatu tuh jenaka. Orang-orang udah ketawa, dia julid, dia judes, bisa jadi itu dia karena stres. Ya, atau nafsu makannya berkurang, atau justru malah makannya bertambah gitu. Pokoknya tidak umum lah. Nah, gimana caranya? Itu pertama kita kenali dulu gejala stresnya apa. Ya, kalau misalnya di kantor nih nggak bisa nih kita langsung kenalin gimana caranya, how to-nya. Pertama gampang breathing relaxation aja. Tarik nafas, tarik nafas, tahan nafas, keluar nafasnya itu sekuatnya kita aja. Jadi tariknya misalnya gini. Kalau nggak kuat ya udah, jangan sampai terus narik nanti malah blank kan. Dan semuanya dari hidung ya, karena di hidung ini ada bulu-bulu yang bisa dia menyaring udara dan itu bagus buat oksigen ke otak kita. Itu yang paling mudah. Kedua, how to-nya lagi, kenapa orang stres? Karena dia mikirin ke depan keluar jauh gitu. Overthinking. Yes, jadi fokus aja on the present sekarang ini apa nih? Ya udah yang bisa gue kerjain ini. Udah kerjain, gak usah kecemasan-kecemasan yang tidak perlu diundang terus jadi dipikirin gitu. Atau misalnya kan ada orang stres yang kayak contoh ya kayak saya tuh godaan stres saya tuh kecemasan saya adalah anak. Pokoknya kalau dia HP udah mati 24 jam, aneh tuh pikirannya ya takut deh gitu. Jadi udah bayangkan aja hal-hal yang membuat kita itu jadi kalem. Jadi self talk, afirmasi, gitu. Sugesti diri itu salah satu untuk menurunkan tingkat level stres. Oke, Kak Mutia,
apakah mungkin stres itu juga karena kita mengakrabkan dengan stres itu sendiri sehingga akan berlarut-larut atau bagaimana? Karena ada orang yang easy going, udah Iya. dibiarin aja, ntar Iya. juga habis, udah biarin Iya. aja masanya. Iya, Nah, kayak gitu-gitu kan betul. easy going gitu ya. Memang ada orang yang drama ya, drama queen atau drama king gitu. Hidupnya kayaknya itu yang diputer-puter itu lagi Iya, gitu kan. iya. Sebenarnya jadi kayak semacam mencari penyakit sendiri gitu. Jadi sebenarnya kan tingkatan stres itu jangan sampai masuk ke level frustrasi. Dari frustrasi nanti masuk ke level depresi. Nah, depresi ini yang butuh sekali terapi. Saya pernah di situ, Bang Daryl. Saya pernah di level depresi. Ciri-cirinya apa? Gatal badan, padahal nggak ada apa-apa gitu, nangis terus. Bahkan levelnya tuh kayak apa gue mati aja ya. Tapi sadar kayaknya gue takut mati. Oke, Nah, sampai oke. akhirnya dibawalah ke psikiater gitu. Minum obat gitu. Nah, jangan sampai kita berkepanjangan seperti itu. Jadi kalau dalam level stres ya udah manage lah dengan kemampuan diri sendiri gitu. Bergabung dengan orang-orang yang energinya positif. Jangan ketemu sama orang stres lagi, ntar janjian makin bareng stres. gimana kita bunuh diri aja kan gitu jadinya. Ya. Berarti itu semacam penyakit jiwa atau enggak sih stres itu? Enggak, stres itu bukan Bukan. penyakit jiwa. Justru ada nggak sih orang yang tidak stres? Ada. Orang santai, orang yang nggak punya tujuan, tapi kan jadi monoton hidupnya. Ya. Jadi kayak yang udahlah, ya udah dibiarin aja sih. Itu buat saya kayaknya enggak juga, enggak bagus juga Ya. gitu. Oke. Nah, kamu Tia, kalau dalam dunia pekerjaan sendiri, kan ada tuh stres yang perlu dikelola, Ya. stres yang perlu, ya maksudnya kita nggak usah deket-deket ya dengan hal itu. Ya. Ada juga yang ya udah tutup kuping, vakok kita tuh udah nggak bisa dipakai lagi untuk menghindari stres itu sendiri. Ya. Yang paling bagus tuh pakai cara apa? Paling tidak kita mampu mengelola stres di lingkungan pekerjaan. Oke. Kita perlu tahu batasan mana itu pekerjaan, mana itu kehidupan pribadi. Jadi kayak work life balance namanya, ya. Kalau sampai rumah ya udah di rumah, jangan kerjaan dibawa-bawa ke rumah, email tuh dimatiin. Terus segala sesuatu yang berhubungan sama kerjaan itu di stop dulu. Itu bagus kok, itu penting banget. Itu kalau kita di rumah ya. Tapi kalau misalnya kita di kantor nih, load kerjaan lagi banyak, gimana caranya? Kalau saya tuh Bang Daryl, saya mengikuti yang namanya Inemuri. Inemuri itu istilah tidur dari Jepang, bukan tidur menggantikan tidur yang kurang malam ya, bukan, tapi tidur singkat, ya 15 menit, 20 menit, itu supaya kita tuh jadi kayak energinya balik Recharge, lagi, ya. antusias lagi, terus fit lagi. Nah, itu namanya Inemuri. Inemuri ini bukan namanya tidur enak gitu di bawah, enggak. Tapi dalam keadaan di mana duduk tidur. Nah, punya nggak kemampuan itu? Kalau saya punya. Karena saya kalau lagi ngajar, saya bisa ngajar 2 hari berdiri. Itu nggak mungkin kan cari tempat tidur. Ya udah saya mojok. Aku bilang sama asistenku, aku mau tidurnya 20 menit, tidur situ. Dan itu benar-benar yang sangat sangat membantu. Jadi cobain. Oke, baik. Saya masuk ke ranahnya perusahaan ya. Atasan tahu kan, load pekerjaan itu banyak. Bahkan mungkin juga atasan itu akan lebih stres dari bawahannya sendiri. Ya. So, bagaimana atasan bisa berkontribusi untuk bisa paling tidak mengenali dan ada satu bentuk minimalisir lah dari Ya. stres yang diberikan terhadap pekerjaan ke anak buahnya. Ya, ini kalau atasannya kayak saya pasti anak buah seneng ya. Jadi saya sangat tahu bahwa ini udah perilakunya udah beda nih, misalnya staff saya atau tim saya. Itu saya bilang, lo nonton yang lucu-lucu dulu Gi, apa gitu, 20 menit kek. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia dipaksain juga kan nanti kerjaannya juga jadi nggak efektif. Jadi kreativitasnya jadi hilang. Jadi lebih baik seorang atasan tuh tahu gitu. Tapi kan namanya atasan kan nggak paranormal ya. Ya sebaiknya memang kita aja yang ngomong, Pak atau Bu, gitu. Boleh nggak minta waktu bentar aja nih, agak kurang gimana gitu. It's okay, boleh sebetulnya. Oke. Kak, kontekstual kita adalah pekerjaan dan juga waktu ya. Ya. Kalau menurut Kak Mutia sendiri, yang perlu dilakukan, apakah mengelola pekerjaan berdasarkan waktunya, atau memprioritaskan waktu atas sebuah pekerjaannya untuk mengelola stresnya? Yang paling penting memang kita mengelola waktu sih, itu udah paling penting ya. Kenapa? Karena waktu itu memang sumber daya yang sangat bisa kita kelola. Jadi gimana caranya nih supaya kerjaan kita ini rapi semuanya, ya udah pergunakan waktu. Kalau di luar negeri ya, Bang Ese pernah WA
teman saya WA jam 10 pagi, dia baru baca jam 12 siang. Jam makan siang gitu. Kalau di sini ada orang kerja buka HP. Ya. Bukan sosmed gitu kan, jadinya artinya dia tidak bisa memanage waktunya gitu. Sampai akhirnya jadi pekerjaannya membuat dia stres sendiri. Kenapa? Karena nggak tepat waktu atau jadi nggak beres sehingga dibawa pulang. Nah itu sebetulnya perlu kita hindari. So pandai-pandailah kita memanage waktu. Oke. Tipsnya dong ke Sobat Listeners, apa yang perlu dilakukan agar stres itu berdampak baik buat pekerjaan, buat diri, dan juga buat karir? Oke, sebetulnya stres itu alami, teman-teman. So, it's okay, nggak apa-apa. Justru malah stres itu membuat kita bertumbuh. Kalau kita nggak punya kemauan, nggak punya cita-cita yang tinggi, pasti kita nggak akan stres. Gitu ya. Nah, gimana caranya stres ini membantu pekerjaan kita? Yang pasti kita bisa mengelolanya. Jangan sampai jadi panjang, jangan sampai jadi liar, jangan sampai membuat kita jadi tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bahkan denger anak sendiri ngomong aja kita bisa kayak marah gitu. So jangan. Gimana caranya kita kelola? Kenali yang namanya stress management, manajemen stres. Pertama itu tadi ya, olahraga, tidur yang cukup, makan yang bergizi gitu. Terus bicara yang enak-enak, dekati orang-orang yang energinya juga positif. Oke, baiklah. Stres itu perlu buat kita, paling tidak untuk memicu motivasi diri agar tampil lebih bagus dalam semua aspek bidang kehidupan ya, pekerjaan ya, karir, dan juga kehidupan percintaan atau rumah tangga misalnya. Tetapi stres itu perlu kita kenali agar kita tidak lagi dikendarai oleh stres sehingga menuju ke hal-hal yang negatif. Cukup untuk hari ini, saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.